ujian nih momentumnya. Jadi ujiannya nggak usah ujian, langsung bayar, nanti bulan depan dikembalikan uang lisensinya ya, yang 128.000 itu. Wah, udah nggak ujian, cashback lagi ya Pak? Betul, dikembalikan uangnya dan langsung bisa menjadi duta-duta wakaf. Keren. Wah, keren itu Pak. Ayo cepat-cepat bergabung dan yang belum punya ASI ya. Betul, karena sesuai temanya malam ini, profesi mulia, syarat pahala, berkah, dan halal. Belum lagi hadiah cash ya Pak? Iya, betul. Kita lagi ada program ya Pak ya, program kontes ya. Betul, banyak kontes. Kebetulan di Jogja nanti tuh final sprint ya, ini ya Pak, kick off di Jogja dengan APE cuma 88 juta ya. Ya, kita udah bisa terbang ke Jogja ya, ke Jogja, ya, pesawat, akomodasi, sama makan di hotel Jogja. Sinarmas yang bayarin dengan APE hanya 88 juta. Iya, oke. Pak Wimi kita nanti di Jogja. Pak Wimi kita mulai nanti jam 19.40 ya Pak. Kita mulai aja ya. Oh, 19.40. Monggo, saya ikut aja, Bu. Siap Pak. Terus kita juga ada ini ya Pak Wimi, sedekah umroh ya Pak? Program sedekah umroh ya Pak? Sedekah umroh. Jadi dengan APE 2 juta, kita bisa dapat 1 kupon undian. 1 kupon undian ya Pak? Iya, yang bisa disedekahkan ke 2 juta APE ya Pak? Iya, dengan 2 juta APE dapat 1 kupon undian yang akan diundi. Hanya ya Pak, hanya 2 juta APE itu kan kecil ya Pak ya? Udah dapat 1 undian ya kita ya? Betul, dan kita bisa bersedekah umroh. Mudah-mudahan nih pada dapat semua nih yang hadir hari ini. Amin. Mudah-mudahan. Moga-moga momentumnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kita ini bertumbuh terus isi ATM-nya ya, Bu Feni ya. Amin Pak, amin. Bertumbuh terus isi ATM-nya, karena kita nanti bisa buat operasional untuk ngerekrut, untuk selling ya, semua tim ya. Iya Pak. Pak, ini kita sambut dulu, ada tamu baru juga yang bergabung, undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Pak Agustri. Halo, Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum. Selamat bergabung Pak Agus. Selamat bergabung Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus dari mana kalau Pak Agus? Sebentar belum tampil. Selamat bergabung Pak Agus. Ini tamu undangannya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat malam. Undangan dari Pak Wali ya Pak? Iya, Pak Agus yang dari Beni Live Bu. Oh iya, selamat bergabung Pak Agus. Baik, teman-teman kita mulai aja acaranya malam ini. Terima kasih untuk para undangan yang telah hadir. Saya bisa minta tolong untuk teman-teman yang hadir hari ini di kolom chat untuk mencantumkan nama dan nomor telepon sebagai ini kota kehadiran domisili. Ya. Iya, kota domisili ya. Iya, sama domisili ya Pak ya. Iya, kotanya, betul. Boleh teman-teman bisa di chat ya untuk daftar hadirnya dengan mengetik nama, domisili, dan nomor telepon. Baik, kita mulai acara malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat kesehatan ya malam ini, diberikan nikmat waktu untuk bisa hadir semua kita berkumpul di acara Zoom dengan judul sebentar, judulnya apa nih Pak Wimi, saya Profesi mulia, ya, ya. peluang menjadi duta wakaf, yaitu profesi mulia, syarat pahala, berkah dan amanah. Nah, kebetulan hari ini kita akan mendengarkan pembicara kita dari Wakaf Planner, yaitu Bapak Derajat Anggraito. Beliau sudah aktif berkecimpung di Syiar Wakaf ini selama 7 tahun belakangan ini ya, dari semenjak 2015 ya, 2015 sudah berapa tahun ya itu ya, itu cukup lama. Kita tidak berlama-lama lagi, mungkin saya bisa persilakan waktu dan tempat untuk Pak Ito dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Malam ini terima kasih semua untuk yang bisa hadir, walaupun mungkin ada yang sebagian di jalan atau sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga. Saya bersyukur dan berterima kasih hari ini diberikan kesehatan dan bisa sharing, dan kebetulan dari teman-teman Duta Wakaf meminta saya untuk sharing hari ini. Ini adalah salah satu profesi yang memang banyak orang di luar sana belum tahu. Kebanyakan yang mereka tahu itu adalah amil zakat. Nah, amil wakaf ini atau duta wakaf ini yang belum banyak orang tahu, dan mungkin sebagian dari orang tua juga yang memiliki anak, kalau disuruh jadi duta wakaf atau amil zakat atau amil wakaf mungkin nggak berkeinginan. Padahal di sini ada potensi sekali. Baik, kalau gitu ini makin malam juga makin nanti ilmunya tidak nyampe. Baiknya saya langsung aja, saya buka slide pertama ya. Jadi duta wakaf ini adalah sebuah profesi mulia, syarat pahala dan berkah halal. Nah, saya kembali bertanya, bagaimana nih kondisi keuangan hari ini? Kira-kira teman-teman 2 tahun kemarin pasti akan mengalami hal yang sama. Apalagi kalau kita berbisnis. Artinya kita mengalami suatu kondisi di mana seluruh dunia, bukan kita saja, mengalami kerugian. Bahkan kalau yang namanya pekerja, kalau nggak di PHK ya PHK sendiri. Nah, ini suatu yang harus kita sadari, dan bagaimana langkah ke depannya. Jadi apakah kita masih punya impian, apakah kita masih ingin membayar hutang, bagaimana membagian orang tua atau memberangkatkan haji atau untuk orang tua. Nah, ini kondisi yang semua akan dialami sama. Nah, slide berikutnya adalah bagaimana nih dengan kondisi pekerjaan Anda 5 tahun ke depan. Baik yang berbisnis atau ikutan bisnis, kita bisa melihat prospek 5 tahun ke depan itu seperti apa. Atau ketika kita bekerja hari ini di tempat kita kerja sekarang, 5 tahun orang yang bekerja di tempat yang sama, bagaimana kondisinya hari ini? Kalau ternyata itu tidak bisa membangun sebuah impian kita, atau kita ingin memiliki sesuatu dan itu tidak ada, artinya siapa yang harus berubah? Tempat kita bekerja kah? Bisnis kita kayak yang kita jalanin, atau kita mencari sesuatu yang lain? Nah, di sini harus kita sama-sama melakukan sesuatu yang perubahan terhadap diri kita. Kenapa saya ajak teman-teman untuk bukan saya yang paling ahli atau jago ya, kita sama-sama sharing dan melihat ada prospek di sini, ada peluang di sini, ada tantangan di sini bagi umat Islam. Nah, apakah Anda sedang berpikir hari ini punya bisnis atau profesi yang halal untuk mempersiapkan pensiun? Jadi ada saatnya di mana kita bekerja, kita pensiun atau dipensiunkan. Sehingga sudah punya alternatif bisnis yang bisa kita jalankan saat pensiun dan bisa diwariskan. Nah, teman-teman sini mulai berpikir nih, setelah kejadian 2 tahun kemarin, kemudian kondisi keuangan kita sendiri, impian kita mungkin belum terlaksana. Apa yang harus kita lakukan? Masih punyakah kesempatan kita untuk membangun atau melakukan sesuatu nanti di saat pensiun? Nah, ini ada satu alternatif bisnis yang bisa kita jalankan sama-sama. Nanti mungkin bisa disimak dan boleh diskusi di sini, dan boleh memberikan saran atau masukan melalui chatting, nanti dibantu oleh Penny.
apa tren bisnis saat ini yang halal, legal, dan syar'i. Sehingga kita bisa bebas dari jeratan riba, bisa bikin hidup sejahtera, rezeki berkah, dan sekaligus dapat amal jariah. Ini yang kita cari. Jadi bagaimana nih kita bisa memperolehnya? Kadang dulu kita berpikir, yuk kerja cari rezeki, kerja cari yang halal, dan seperti apa. Nah ini salah satunya, yaitu adalah kita menjadi duta wakaf. Duta wakaf ini adalah sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan, maaf. Duta wakaf ini adalah sebuah profesi. Sebuah profesi merencanakan umat berwakaf sebagai sarana menambah timbangan amal di akhirat. Artinya kita membantu banyak orang berwakaf. Dulu wakaf terkenal dengan namanya 3M atau 3M. Kalau nggak masjid, kalau nggak madrasah, kalau nggak makam. Artinya hanya itu, konotasinya adalah tanah. Ketiga orang yang sudah mempunyai aset berlebih dan usianya mungkin sudah tua, akhirnya dia tidak bisa mau apa yang mau diapain, harta ini akhirnya diwakafkan. Nanti dibangun oleh masyarakat, sebuah masjid atau makam keluarga dari tanah wakaf. Nah, kiranya duta wakaf ini bisa menjadi jembatan kita mensiarkan wakaf kepada banyak orang, termasuk kepada mungkin keluarga kita, anak-anak kita yang belum mendapat pekerjaan atau bisnis bisa melakukan ini sama-sama dengan kita untuk menjadi duta wakaf. Nah, kita bisa melihat dulu nih tantangan dan peluangnya profesi duta wakaf ini. Apa sih? Kenapa sih? Tantangannya apa dan peluangnya apa di sana? Nah, saya mengambil dari data dari Warta Kota, kemudian sumbernya ada dari Badan Tanah Nasional. Artinya mindset zaman dulu orang tua kita kalau berwakaf itu adalah tanah. Ternyata tanah ini sudah berlebih. Ada 430 hektar tanah yang sudah diwakafkan. Baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum. Artinya begitu luas banget tanah ini dan sudah banyak banget data yang kita dapatkan. Lalu mau diapain tanah ini? Ternyata 90% tanah itu terbengkalai. Artinya dari aset tanah wakaf 430 triliun itu belum ada sama sekali dibangun. Sumbernya saya dapat dari Badan Wakaf Indonesia Januari 2017 serta Warta Kota Tribun 1 Januari 2018. Kenapa dia tidak dibangun dan kenapa orang akhirnya berwakaf tidak bermanfaat? Karena kurangnya pendanaan, kemudian minimnya promosi, dan terbatasnya proposal. Artinya semua ini butuh dana untuk membangunnya. Kenapa akhirnya tidak terjadi bermanfaat untuk kembali ke umat? Karena nggak ada dananya. Karena banyak sekali para ulama atau ustadz atau seperti Pak Ajim itu selalu membangun madrasah atau itu di atas gunung. Karena rata-rata hampir tanah wakaf itu adanya di atas lokasinya. Jadi kita butuh sarana prasarananya untuk membangun di sana. Mungkin jalannya belum ada, mungkin apapun yang belum ada di sana. Nah, mereka butuh dana itu. Bayangin, kalau ini sudah bisa dimanfaatkan kembali lagi ke umat, artinya mereka bisa menerima semua manfaatnya. Mungkin dari sekolah bisa gratis, rumah sakit bisa gratis, dan sebagainya. Nah, potensi wakaf di Indonesia itu cukup besar menurut harian Kompas. Potensi besar wakaf produktif ini belum tersosialisasikan dengan baik. Artinya ini bisa kita serap sampai 180 triliun per tahunnya. Ini juga, kalau menurut Badan Wakaf Indonesia dari harian Republika, itu potensi aset wakaf itu mencapai 200 triliun per tahun. Dan penyerapan terhadap masyarakat realisasinya hanya 400 miliar. Artinya cukup kecil. Dari 200 triliun hanya 400 miliar per tahun kita hanya bisa serap dari masyarakat, khususnya umat muslim. Nah, ini kenapa terjadi? Gitu loh. Yang jadi pertanyaan kan itu. Terjadi karena kenapa? Karena zakat. Tidak seperti zakat. Kalau zakat ini kita sudah tahu lah ya. Dari zakat fitrah, zakat mal itu sejak kecil kita sudah tahu dan itu sebuah kewajiban. Sedangkan kalau wakaf itu sifatnya hanya sukarela. Jadi ya kalau ada bantuan mengenai wakaf, yuk kita sumbang ya. Kita sukarela atau seadanya. Nah ini yang perlu harus kita lakukan penetrasi kepada masyarakat untuk yuk gemar berwakaf atau gerakan wakaf agar tanah yang tadi
sudah ada datanya dan sementara itu bisa kita bangun dan bisa manfaatkan untuk umat. Dan ternyata ini juga salah satunya dari 235 juta jiwa umat muslim di Indonesia, literasi wakafnya rendah. Dan ini datanya juga ada dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita siarkan agar masyarakat semua bisa berwakaf. Lalu bagaimana caranya agar mereka tuh tidak hanya fokus, saya kan belum punya apa yang bisa wakafin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang profesi duta wakaf tersebut. Kalau ada yang mau bertanya, bisa ini monggo silahkan di-chatting aja. Nah, ini juga salah satunya kenapa orang tidak mau menjadi amil wakaf. Kalau amil zakat itu sudah ada bagian dari zakat. Amil wakaf itu tidak mendapatkan bagian dari wakaf yang dikumpulkan, kecuali telah dikelola menghasilkan, karena wakaf itu tidak boleh berkurang. Nah, ini salah satu penyebabnya juga tidak mau berlomba-lomba untuk mensiarkan wakaf. Nah. Nextnya adalah apa solusinya nih agar wakaf bisa dihimpun dalam jumlah besar dan amil wakif bisa mendapatkan ujrah atau fee sebagai hak yang diterima secara legal, halal dan syar'i tanpa mengurangi nilai harta wakaf yang dihimpun. Kita harus cari solusinya. Bagaimana nih? Kita sama-sama berpikir, yuk ngajak sebanyak-banyaknya orang menjadi amil wakaf. Tapi kalau nggak dapat apa-apa juga mungkin orang nggak mau. Nah, karena itu ini adalah satu profesi. Di Bali jam 9 masa nggak profesi ini apa sih? Nah, duta wakaf itu akan mendapatkan gaji atau kompensasi sebagai ujrahnya, dan itu telah disepakati oleh OJK dan telah disetujui dengan fatwa MUI-nya. Jadi ujrah kompensasi itu sudah dijamin halal, kemudian legal secara OJK-nya, kemudian fatwa MUI sudah melakukan dan telah sesuai dengan fatwanya, dan ini adalah syar'i. Jadi ujrahnya atau kompensasinya nanti dibayarkan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi sesuai dengan produk yang mereka punya. Jadi hari ini ternyata produk syariah itu dari lembaga keuangan syariah itu mengeluarkan produk namanya wakaf. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan dana wakaf tersebut, maka artinya yang membayarkan kita adalah lembaga keuangan syariah. Jadi ini udah profesi yang benar-benar sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan persetujuan OJK. Nah, profesi duta wakaf ini di lembaga keuangan syariah khususnya itu ada yang namanya profesi yang ibaratnya seperti jenjang karir. Jadi untuk yang pertama adalah kita sebutnya duta wakaf. Nah, kemudian kalau sudah mencapai apa yang dikumpulkan itu mencapai targetnya, nah artinya dia bisa naik posisinya secara promosi menjadi wakaf trainer bintang 1. Kemudian kalau dia mencapai lagi, maka akan jadi wakaf trainer bintang 2. Nah, pada posisi terakhir adalah itu namanya wakaf trainer bintang 3. Lalu apa yang dikerjakan kan? Kita bertanya nih, bisa nggak setiap orang bisa mengikuti ini untuk berwakaf? Artinya di satu sisi pekerjaan kita adalah mensiarkan agama, mensiarkan wakaf. Kita mendapat bagian dari pahala amal jariah tersebut. Yang kedua, kalaupun mereka ternyata mengambil program wakaf tersebut, artinya pahalanya sama dengan yang diwakafkan. Nah, lalu ngapain nih? Bagaimana memulainya? Memulai profesi ini yaitu dengan cara menjadi duta wakaf atau langsung kita nanti mensiarkan wakaf tersebut. Nah, yang kedua mengikuti training dan pelatihan literasi wakaf. Sebelum memulainya untuk melakukan siar, maka ada training dan pelatihan literasi wakaf. Nah, yang ketiga pada saat kita praktek di lapangan dengan memberi edukasi wakaf, maka kita akan dibimbing oleh seorang mentor atau orang yang terlebih dahulu masuk. Nah, yang ketiga adalah mencapai omset minimal 18 juta iuran dana baru yang dikumpulkan nanti sebagai dana untuk melakukan siar wakafnya atau ikrar wakafnya berapa nih yang mau. Misalkan si pedagang A dia mau berwakaf 500 juta atau 100 juta. Nah, kemudian dia di bulan pertama langsung ikrar sebagai mau meniatkan untuk berwakaf 100 juta. Berapa sedekah iurannya? Berapa iuran sedekahnya?
Jadi berapa yang dia dapat? Nah, jadi begitu setelah mendapat omset 18 juta, maka dia berhak mendapatkan hak bisnisnya dan dipromosikan menjadi wakaf planner. Mohon maaf sebentar, ini ambil lagi dulu, saya ganti. Mungkin teman-teman ada yang sampai sini mau bertanya, boleh. Atau mungkin bisa juga di chat di kolom chat. Pak Wimi bicara tentang duta wakaf ya Pak Wimi ya. Iya betul Ibu. Jadi teman-teman yang benar-benar berminat untuk menjadi seorang duta wakaf. Ya boleh Pak. Kita lanjut ya. Iya. Ya lanjut ya. Nah, jadi ini salah satu profesi yang nantinya dari lembaga keuangan syariah ada program khusus dengan wakaf. Suaranya terdengar ya? Terdengar ya. Saya lanjut ya, mohon maaf tadi saya ganti. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan. Nah, ini langkah pertama. Jadi bagaimana kita bisa Belum. Udah terdengar belum? Belum. Belum ya kayak? Iya, belum masuk. Belum masuk Pak Ito. Suaranya putus-putus ya Bu Feni. Belum kedengar suaranya Bu. suaranya Suaranya belum terdengar Pak Ito. sudah terdengar belum? Udah bagus sekarang. Udah ya. Sudah bagus Pak Ito. Iya. Lanjut Pak Ito. Ini nggak ada suaranya. Ini nggak ada suaranya nih. Udah Terdengar, udah bagus Pak Ito suaranya Pak. Nah, tes. Bagus Pak, suaranya bagus. Udah ada belum suara? Udah ya. Udah bagus Pak, udah bagus Baik, suaranya. saya lanjut ya. Iya Pak. Saya nggak ada suaranya nih. Ini nggak ada suaranya. Oke lah ya, lanjut. Jadi langkah pertama, ketika kita memulai menjadi duta wakaf, maka 1 sampai dengan 6 bulan kita melakukan siar wakaf selama 6 bulan kepada 18 calon wakif. Jadi per bulannya itu calon wakifnya itu kisaran 3 orang dengan dia membayar iuran dana tabaru itu sebesar 1 juta. Jadi kalau ini dilakukan dalam 6 bulan, artinya per bulannya itu adalah 1 juta, per bulannya adalah 3 wakif atau 3 juta, maka untuk mengikuti program tersebut, namanya program Repo Syariah, maka si duta wakaf itu akan mendapatkan ujrah atau fee duta wakaf sebesar 5 juta per bulan. Ini cukup menarik karena buat seorang duta wakaf atau amil wakaf, dengan profesi ini adalah mengumpulkan dana umat untuk berwakaf,
dalam waktu 6 bulan kita sudah punya penghasilan 5 juta. Ada nggak yang bisa memberikan atau pekerjaan dalam tiap bulannya itu ada kenaikan gaji? Nah, ini cukup menarik kalau buat saya nih. Jadi ini adalah profesi, saya mengajak pada Bapak Ibu yang datang hari ini, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan atau mungkin memiliki bisnis baru yang memang mau ikutan dalam program Duta Wakaf ini cukup menarik. Karena bayangin, kita hanya siar, kemudian orang tersebut mau berniat untuk wakaf. 1 juta itu kan ibaratnya bisa 2 orang atau 1 keluarga. Dia ngambil 500, atau mengambil 250 bisa 1 keluarga. Dengan 2 orang anak, suami istri, itu dia bisa ngambil 250. Jadi 1 juta ini bukan 1 orang. Kita bisa bagi, kita bisa pecah. Artinya dalam 6 bulan income kita atau ujrah dari fee Duta Wakaf ini 5 juta rupiah. Kemudian langkah berikutnya, bulan ke-7 sampai bulan ke-9, kita langsung dipromosikan menjadi wakaf planner atau bisnis partner bintang 1. Nah, pada saat kita melakukannya di bulan pertama 1 sampai 6, artinya kita sudah terbiasa melakukan dalam 6 bulan mencapai 18. Nah, kemudian kita mengajak teman-teman kita, saudara kita untuk membantukan siar wakaf tersebut. Sebagai tantangan peluang umat Islam ini, bagaimana sih agar kiranya wakaf ini penting buat mereka. Dan artinya setelah kita melakukan perekrutan atau mengajak duta wakaf, 2 duta wakaf, itu melakukan hal yang sama. Yuk, kita sama-sama, misalkan si A atau si B. Yuk, si A, si B. Saya kemarin 1 sampai 6 bulan saya sudah melakukan siar kepada 18 calon wakif. Artinya mereka juga melakukan yang sama, dibantu oleh kita, mentornya. Kemudian dia melakukan yang sama, siar wakaf dengan produknya namanya Repo Syariah sebesar 1 juta per bulan. Maka di bulan 7 sampai dengan 9, itu income kita 35 juta per bulan. Itu bayangin, belum sampai 1 tahun. Artinya belum sampai 1 tahun, income kita sudah sampai 35 juta, ujrah atau fee-nya. Dan ini sudah resmi dari lembaga keuangan syariah yang memberikan ini. Tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, itu siar wakaf antara 10 sampai dengan 11, di bulan 10 sampai dengan 11, maka dipromosikan menjadi wakaf planner bintang 2. Artinya posisi kita naik lagi ke atas. Nah, di bawah kita itu yang tadinya adalah duta wakaf, dia juga melakukan promosi kan. Artinya dia naik juga posisinya sama dengan kita sebelumnya, wakaf planner bintang 1. Itu ujrah atau fee kita itu sudah 50 juta per bulan. Bayangin, belum sampai 1 tahun, ujrah atau fee yang kita terima setiap bulannya sudah mencapai 50 juta rupiah. Ini sebuah kemungkinan besar hanya dengan mensiarkan wakaf dan kita membantu banyak orang bisa berwakaf sebagai pahala timbangan amal kita di akhirat. Kita sudah mendapatkan ujrah atau fee-nya sebesar 50 juta. Next, pada saat kita ada yang mau bertanya itu Feni tuh. Nah, pada saat bulan 11 sampai bulan ke-15 kita langsung dipromosikan lagi menjadi wakaf planner 2 dan melatih 4 duta wakaf. Jadi kita melatih lagi 4 duta wakaf sebagai mentor, kemudian baru melakukan siar wakaf selama 6 bulan, sama yang kita lakukan sama. Istilahnya duplikasi. Silakan Bu Penny. Ini ada Pak Agustri, Pak itu mau bertanya. Mungkin dipersilakan Pak Agus untuk. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Terima kasih. Mas. Selamat datang. Mana pertanyaan? Boleh silakan. Kok nggak kedengaran? Mas Derajat, boleh. Suaranya terdengar nggak ya? Nggak kedengaran. Sebentar, Mas. Halo? Nggak kedengaran nih. Asli nggak kedengaran. Oke. Coba ulang Pawi. Sebentar ya Pak. Bilang sebentar. Sebentar Pak, sebentar.